Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau membahas tentang persiapan dan juga cara untuk membuka pengumuman SNBT tahun 2023. Ya, akhirnya ya, hari yang kalian tunggu-tunggu, yang kita semua tunggu-tunggu, akhirnya tiba juga, yakni hari dimana kalian bisa melihat hasil dari perjuangan kalian beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin ada yang dari beberapa tahun yang lalu. Dan inilah saatnya kalian melihat hasil atau buah dari perjuangan kalian dalam belajar dan mempersiapkan UTBK. Tentunya kita berharap semoga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya sebelum kalian membuka pengumuman SNBT itu, kalian harus mempersiapkan diri, harus bersiap bahwa kalian itu menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinannya itu ada 2, bahkan ada 3. Yang pertama itu kalian akan dinyatakan lolos, yang kedua kalian dinyatakan tidak lolos, dan yang ketiga kalian tidak mendapatkan pengumuman SNBT. Lah, yang ketiga ini kok bisa gitu? Ya karena mungkin saat UTBK kemarin kalian terindikasi melakukan kecurangan, sehingga di hari pengumuman itu kalian tidak mendapatkan hasil seperti teman-teman yang lainnya. Baiklah, kembali lagi ke pembahasan awal kita, yakni tentang persiapan untuk membuka pengumuman SNBT. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang paling utama yakni kalian menyiapkan jaringan atau sinyal yang stabil, karena nantinya yang mengakses link tersebut itu seluruh peserta yang ada di Indonesia. Peserta SNBT seluruh Indonesia itu akan mengakses link yang sama, dan kemungkinan itu di jam yang sama, yakni sekitar jam 3 sampai dengan jam 6 lah gitu. Itu biasanya jam-jam yang rawan error gitu websitenya. Yang pertama tentunya kalian harus tahu link yang digunakan untuk membuka pengumuman. Nah, linknya ini nanti akan ada link utama dan juga link mirror. Link mirror ini biasanya itu ada sekitar 20 link yang bertujuan untuk kalau misalkan nanti link utama itu tidak bisa digunakan untuk membuka, karena kan yang mengakses kan banyak sekali ya, yakni peserta SNBT se-Indonesia. Jadi takutnya itu akan down, error, dan lain sebagainya. Jadi dari pihak panitia pun akan menyiapkan link link mirror atau link yang bisa digunakan untuk membuka pengumuman juga. Itu biasanya berjumlah 20. Dan nanti akan aku kasih atau akan aku tulis di bagian deskripsi setelah ada pengumuman link-linknya dari pihak SNPNB BP3. Kemudian persiapan yang selanjutnya yakni kalian harus mempersiapkan selembar kertas peserta UTBK kalian. Lihatlah di bagian nomor peserta itu di bagian atas ya, biasanya itu ada sekitar 12 digit. Nah, di situ tuh udah ditulis nomor peserta SNBT atau UTBK. Nah, itu yang digunakan untuk membuka pengumuman. Nanti di menu membuka pengumuman itu akan disediakan kolom yang bisa kalian isikan dengan nomor peserta. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yakni ada tanggal, bulan, dan juga tahun lahir kalian dengan format hari 2 digit, bulan 2 digit, dan juga tahun 3 digit. Contohnya, misalkan kalian tuh lahir di tanggal 1 Januari 2004. Jadi kalian bisa menuliskannya 01/01/2004. Nah, kalau misalkan kalian lahir di bulan di tanggal 17 Agustus 2004, kalian bisa menuliskannya 17/08/2004. Kemudian setelah itu nanti di kolom bawahnya akan ada menu, itu tulisannya lihat hasil. Nah, itu kalau misalkan kalian nanti mau mengetahui hasil kalian, itu yang diklik yang menu lihat hasil atau klik di sini. Tapi sebelum itu aku juga harus menyampaikan ya bahwasanya sebelum kalian memutuskan untuk melihat hasil pengumuman SNBT, kalian harus mempersiapkan mental kalian. Pokoknya tanamkan dalam diri kalian bahwasanya setiap orang itu punya perjalanan hidup ataupun punya porsi perjuangan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibandingkan, apalagi kalian tuh merasa bahwasanya kok aku gini gitu ya. Jadi kalian harus menanamkan pada diri kalian bahwasanya itu kalian pasti hebat, kalian tuh orang hebat melalui versinya masing-masing dan juga di jalannya masing-masing. Apapun hasilnya itu merupakan hasil kerja keras kalian. Apabila nantinya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan.
Jadikan kegagalan itu, kesedihan itu sebagai motivasi buat kalian untuk berjuang kembali, mencari energi kembali supaya apa yang kalian inginkan itu dapat diwujudkan melalui usaha kalian next atau di hari selanjutnya. Jadi sedih boleh, tetapi ayolah move on gitu. Ingat bahwasanya setiap orang itu punya cerita masing-masing, punya jalan kesuksesan masing-masing. Intinya sebagai manusia, kita dikodratkan untuk memperjuangkan jalan tersebut yang pastinya berbeda dengan orang lain. Begitu ya. Kemudian setelah kalian mendapatkan pengumuman SNBT, apabila kalian dinyatakan lolos, maka silahkan langsung daftar ulang. Nah, untuk cara daftar ulangnya aku pernah bahas di video gue sebelumnya, yang ini silahkan ditonton juga untuk mengetahui alur daftar ulangnya bagaimana. Kemudian buat teman-teman yang tidak lolos, tidak apa-apa, kalian harus tetap semangat, ya kan? Kalian juga bisa mencari seleksi mandiri maupun seleksi-seleksi lain yang nantinya juga akan aku bahas di video selanjutnya setelah ini, insya Allah ya. Baiklah, intinya dalam membuka pengumuman SNBT ini banyak sekali yang harus kalian persiapkan. Selain memang ada nomor peserta, kemudian ada tanggal, bulan, tahun lahir, sinyal yang stabil, terus apalagi tadi, linknya yang akan digunakan untuk membuka, dan yang paling penting, yang gak kalah pentingnya itu mental kalian juga harus ditata gitu ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Aku ucapkan selamat buat kalian yang lolos, dan buat yang belum berkesempatan di SNBT tahun ini, tetap semangat, kalian masih bisa mencoba jalur lain seperti jalur mandiri dan lain sebagainya. Tetap semangat, karena manusia itu dikodratkan untuk berjuang. Jadi jangan lelah untuk berjuang. Terima kasih udah nonton videoku ini. Kurang lebihnya apabila tadi banyak perkataanku yang mungkin kurang pas di hati kalian, aku mohon maaf. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya.